Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali ya di ibadah Elim Kids. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sikap doa yang baik ya. Kak Sania akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami semua dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhirnya dan berkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan itu adalah terang kita ya, dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu menuntun. Dan satu hal yang kita tahu, kita mau selalu berada bersama dengan Tuhan. Tepuk tangannya ya, kita puji Tuhan bersama-sama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan mau menyanyikan satu lagu baru nih. Lagu yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sempurna dan di dalam kasih tidak ada rasa takut lagi. Kasih sempurna
sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Kasih Yesus akan selalu bersama dengan kita. La, 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 kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan mau untuk terus berjalan ya bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita, meskipun kita masih kecil, tapi ketika kita dewasa kita mau untuk terus setia kepada Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyerah
terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu hingga pertengahan kali ini. Ya Bapa, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa jagai kami, pakai telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk dapat fokus mendengar firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan membahas mujizat Tuhan yang terjadi pada masa lampau. Hayo, siapa yang tahu apa saja mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali? Ya betul sekali, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pertama kali adalah mengubah air menjadi anggur pada pernikahan di Kana. Hal itu adalah tanda yang pertama untuk menyatakan kemuliaannya dan membuat murid-muridnya percaya kepada Tuhan. Kita simak ya cerita yang sangat menakjubkan ini. Pada hari ketiga, ada pernikahan di Kana yang berada di Galilea. Dan di situ terdapat Maria, ibu Yesus, dan juga beserta murid-muridnya yang juga diundang di pesta itu. Waktu itu, di dalam acara itu kekurangan anggur. Aduh, pada panik dong ya adik-adik. Apakah kalian pernah merasakan kepanikan? Ya, kepanikan itu karena belum dipersiapkan dengan maksimal. Seperti saat kita tahu bahwa besok akan ujian, tetapi malam hari sebelum ujian pergi atau bermain game. Nah, itu namanya tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, karena acara itu sedang berlangsung, tetapi minuman sudah habis, lalu Maria berkata, "Mereka kehabisan anggur." Nah, adik-adik pada zaman itu, pada waktu saat mengadakan pesta yang besar, pastikan orang yang mempunyai acara harus mempersembahkan seperti makanan dan minuman kan ya adik-adik. Seperti kalau adik-adik dulu pernah diajak orang tua ke sebuah perjamuan pernikahan, pasti sangat ramai bukan? Lalu pada saat semua panik kehabisan anggur, Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?"
saatku belum tiba. Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut karena Tuhan tahu apa yang akan diperbuatnya. Akan tetapi, Tuhan Yesus melakukan ketaatan kepada Maria ibunya. Dan ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu para pelayan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Dan adik-adik, ada hal yang sangat luar biasa di luar dugaan kita, bahwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur sangat banyak dan bahkan sisa, sehingga banyak orang yang sampai meminjam tempayan-tempayan itu ke tetangga. Sungguh hebat bukan Tuhan kita selalu mencukupkan kita di waktu yang tepat." Lalu pemimpin pesta berkata demikian, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, jadi begitu adik-adik, tanda mujizat yang pertama diadakan Tuhan adalah mengubah air menjadi anggur. Wow, menakjubkan sekali bukan? Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan segalanya untuk setiap keperluan kita yang dibutuhkan. Ada juga nih tanda-tanda lainnya yang akan kalian ketahui lagi. Jadi tetap pantau YouTube Sekolah Minggu ya. Sebelum kita tutup sekolah minggu kali ini, apa yang dapat kita ambil dari kisah tadi adik-adik? Coba tebak. Jadi kita tidak boleh langsung panik jika terjadi segala kekhawatiran dalam hidup kita ya. Kita harus tetap percaya akan janjinya ya adik-adik. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah. "Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Saat ini kami mengucap syukur atas segalanya yang terdapat di hidup kami. Ajari kami agar selalu percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.